Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Rosita dari kelompok 12 yang membahas tema besarnya itu wacana kultural etnis dalam kesatuan umat, perspektif tantangan. Namun di sini saya akan membahas tentang konsep kesatuan umat dalam Islam. Nah, konsep kesatuan umat dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang mendasari hubungan antara sesama umat manusia. Nah, di dalam ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu ukhuwah Islamiyah dan prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, kesatuan dan persatuan ini merupakan satu entitas. Konsep kesatuan umat dalam Islam ini merupakan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga realitas yang perlu diimplementasikan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari adanya perbedaan etnis, suku, budaya, atau aliran-aliran atau pandangan. Nah, di sini poin pertama saya akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan kata ukhuwah Islamiyah. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok tenis kelompok 11. Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan sesama umat manusia yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin pertama itu ada landasan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya itu semua orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nah, ayat ini menegaskan bahwa begitu erat hubungan antara sesama umat Islam gitu yang tidak boleh dilanggar. Nah, adapun dari hadis Nabi, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang ini seperti satu tubuh. Apa maksud dari satu tubuh itu? Ketika tubuh kita, salah satu tubuh kita merasa sakit, maka tubuh anggota yang lainnya akan merasakan sakit. Nah, dari hadis ini memberikan gambaran begitu eratnya gitu ya hubungan persaudaraan sama umat muslim. Nah, lalu yang kedua ada aspek ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu akidah. Nah, akidah ini kesatuan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan fondasi utama dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Karena kenapa? Karena tanpa kesatuan akidah, maka persaudaraan akan runtuh, akan hancur. Lalu yang kedua ada kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ukhuwah Islamiyah menuntut untuk bersaudara dalam hubungan sosial dan kemanusiaan. Nah, kita sebagai makhluk sosial yang tentunya kita tidak bisa hidup sendirian, tentunya kita pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Lalu yang ketiga ada perjuangan. Nah, di dalam ukhuwah Islamiyah juga mendorong umat manusia untuk bersatu gitu dalam mewujudkan atau dalam perintah Allah gitu dan memangkas gitu kebatilan. Lalu yang ketiga itu ada tantangan, yaitu perbedaan pandangan dan mazhab. Nah, misalkan perbedaan pandangan dan mazhab ini akan menimbulkan atau akan terpicu pada terjadinya sumber perselisihan, sumber pecahan. Nah, misalkan si A itu menganut mazhab Maliki, si B menganut mazhab Asyafi'i gitu, si C menganut mazhab Hambali gitu. Nah, pasti akan berbeda gitu dalam tata cara beribadahnya. Nah, kita sebagai umat manusianya tentunya kita harus memiliki sifat toleransi, harus bertoleransi, harus bisa menghargai perbedaan pendapat dalam penganutan atau dalam pandangan menganut mazhab. Lalu yang kedua ada konflik internal. Nah, biasanya konflik internal itu terjadi karena faktor kepentingan, faktor perbedaan pendapat atau faktor-faktor ekonomi atau pemerintah atau faktor-faktor lain. Ini juga akan kalau ini akan merusak gitu ukhuwah Islamiyah ini. Lalu yang kedua ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Nah, keadilan adalah hak kepada manusia, hak setiap orang itu memberikan hak pada setiap orang sesuai dengan porsinya. Nah, keadilan ini memberikan setiap hak ini kepada semua orang tanpa adanya diskriminasi. Nah, lalu ada
ini semua makhluk yang penciptaan itu haknya sama gitu di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah tingkatan iman dan takwanya saja. Nah, tidak terlepas dari adanya tadi perbedaan gender, ras, dan atau bahkan status sosial. Nah, di sini yang pertama adalah landasan dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Setiap orang, yang artinya tuh jadilah kamu teh harus bisa menegakkan keadilan gitu ya, kurang lebih. Nah, ayat ini juga menekankan gitu, menegaskan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia gitu. Lalu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, semua makhluk berasal dari Adam dan Hawa, dan yang paling terbaik gitu, yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua di sini ada aspek. Nah, yang pertama itu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini misalkan seperti hak individu. Setiap hak individu di dalam masyarakat ini terpenuhi seperti hak pendidikan, hak keamanan, hak kesehatan gitu, dan hak-hak yang lainnya gitu. Lalu yang kedua ada ekonomi. Nah, misalkan ekonomi ini misal dalam pembagian rezeki, misalnya dalam Quran surat atau bahkan sudah dijelaskan ayat 60-nya bahwa ada 8 asnaf yang menerima zakat gitu. Nah, kita harus bisa gitu mendistribusikan dana-dana zakat ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Nah, agar tidak terjadi penindasan ekonomi gitu. Lalu yang ketiga itu ada hukum. Nah, persamaan di hadapan hukum sama gitu, tanpa adanya diskriminasi gitu. Lalu yang ketiga ada kesetaraan. Nah, kesetaraan gender. Nah, laki-laki dan perempuan ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Yang membedakan hanyalah peran dan fungsinya saja. Misalkan seorang laki-laki adalah kepala keluarga di rumah tangga gitu. Nah, seorang istri adalah sebagai yang melahirkan anak-anaknya gitu ya. Nah, di sini yang memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu. Nah, yang membedakan adalah peran dan fungsinya. Misalkan dalam aspek pekerjaan, kan dalam aspek pekerjaan sekarang yang menjabat sebagai pemerintahan itu nggak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa menjabat seperti yang tadi dicontohkan oleh Bapak oleh kementerian yang baru ya tadi. Ya. Lalu ada ras dan etnis. Nah, perbedaan ras dan etnis misalkan di Indonesia dengan Afrika tentunya berbeda ya, berbeda warna kulit. Terus misalkan suku-suku, misalkan di sini kan suku Sunda, suku Batak gitu, atau suku Ambon gitu, pastinya tentunya akan berbeda gitu dalam tata bahasa, dalam tata berbicara. Nah, lalu yang ketiga ini ada tantangan keadilan ekonomi dan sosial. Misal dalam konteks ini misalkan di ekonomi. Nah, kan misalkan terjadi inflasi dan kenaikan harga. Nah, ketika terjadinya inflasi dan kenaikan harga, tentunya permintaan di pasar akan menurun. Nah, kita sebagai kelas ekonomi menengah ke bawah akan merasa kesulitan gitu. Nah, di sini juga kalau terjadinya hal tersebut, maka akan terjadinya konflik-konflik gitu ya, akan menimbulkan konflik. Lalu yang kedua ada diskriminasi. Nah, diskriminasi berdasarkan gender. Misalkan gini, sekarang kan di zaman sekarang gitu, banyaknya pekerja itu perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan itu misalkan kalau digaji itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki, padahal si pekerjaannya teh sama, karena perempuan mah gini kalau nggak apa-apa lah digaji sedikit, yang penting kerja itu berbeda mungkin dengan laki-laki gitu. Kalau digaji sedikit teh pasti sedikit demo gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian dari penyampaian saya. Mungkin dapat disimpulkan bahwa kesatuan umat adalah konsep penting dalam Islam gitu, yang merupakan persatuan dan solidaritas di antara semua muslim gitu. Nah, ukhuwah Islamiyah dan prinsip